perjanjian yang lama dan ada perjanjian yang baru. Dari mana sih dimulainya kok ada perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru? Karena sebetulnya kalau bisa dibagi, itu dibagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu bagian pre-laws, atau belum ada perjanjian apapun, belum ada hukum apapun. Inilah zaman kejadian. Dan setelah itu zaman Musa. Ketika zaman Musa, inilah dimulainya orang Israel, orang Yahudi, sekali lagi, orang Yahudi diberikan hukum-hukum, dan itulah yang disebut di dalam hukum Taurat. Dan itu akhirnya dibukukan, dan itulah yang disebut sebagai perjanjian yang lama. Dan Alkitab juga beberapa kali mengutip perjanjian yang lama. Dan itu ditujukan artinya adalah ini. Perjanjian yang lama itu perjanjian hukum Taurat. Dan setelah itu Yesus turun, dan setelah itu ada dibuat satu perjanjian lagi yang baru. Makanya ada perjanjian yang baru. Dan itulah buat kita Gentiles, bukan cuma buat orang Israel saja, by grace, karena kasih karunia Tuhan. Itulah buat kita. Inilah dari perjanjian. Nah, Ibrani 8 bilang kayak begini. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Kenapa ada perjanjian yang baru? Karena perjanjian yang pertama bercacat. Kenapa cacat? Karena orang Israel tidak menepati perjanjian. Jadi broke the laws, katanya. Broke the covenant. Karena sudah hancur perjanjiannya, jadi harus dibikin perjanjian ulang. Karena apa? Itu sudah dilanggar. Makanya ada dibikin perjanjian yang baru. Nah, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru sekarang, ia mengatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Kenapa? Karena udah ada yang baru. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ini ayatnya bilang begitu. Jadi perjanjian yang lama itu sepertinya kalau ada gini aja, kita pergi ke notaris, bikin satu perjanjian. Pendirian gereja ini, oke, di bawah siapa? Bikin satu perjanjian. Setelah itu, oh kita mau merevisi perjanjian. Kita datang lagi ke notaris, kita bikin lagi perjanjian yang baru. Otomatis kalau kita melihat sekarang perjanjiannya yang baru apa yang lama? Yang baru. Yang lama ini sudah tidak berlaku. Tapi apa yang tidak berlaku harus dibuang? Oh enggak. Kalau yang lamanya dibuang, loh, akte pendirian segala apa itu kan ada di situ. Nggak bisa dibuang, jangan dibuang. Makanya kita percaya Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Salah besar kalau kita hanya percaya perjanjian baru saja, perjanjian lama kita buang. Sedangkan kalau kita hanya percaya perjanjian lama saja, kita nggak mau percaya perjanjian baru, itulah orang Yahudi. Karena mereka tidak percaya perjanjian baru. Tapi kalau kita percaya perjanjian baru, tapi perjanjian lama ini sebagai bayangan, nanti ada yang. Nah, Ibrani 7 ayat 18. Memang setiap hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Jadi kalau hukum ini tidak punya kekuatan dan tidak berguna, dibatalin aja katanya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Makanya perjanjian yang lama itu sepertinya sudah batal. Kenapa? Percuma, nggak bakal bikin orang bahwa jadi sempurna. Ini penekanannya. Saudara mulai ikut hukum Taurat tidak akan bisa sempurna. Makanya buat apa? Batalin aja. Nah, masih di Ibrani. Dan Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Siapa? Semua orang. Jadi dulu pegang. Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Kenapa perjanjian yang pertama, perjanjian lama, hukum Taurat itu dibatalkan? Karena hukum Taurat nggak bisa bawa orang jadi sempurna. Tapi perjanjian yang diadakan oleh Yesus itu bisa nyelamatin orang sempurna. Semua. Sampai di sini dulu. Setuju? Yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka
Nah, di sini ini kuncinya. Kenapa? Karena di sini bukan usaha orang, tapi Yesuslah yang jadi pengatur. Kenapa Tuhan bisa melihat sempurna? Karena Yesus. Makanya the new covenant itu Matius bilang, this is my blood. Inilah bahkan perjanjiannya darah Yesus sendiri sebagai jaminan yang sudah tercurah, dan itu mengampuni semua dosa, of sins, semua dosa. Itulah lewat Yesus. 2 Korintus 3:6 bilang begini, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi tema tujuan hari ini seminar, tujuan saya sebetulnya itu adalah ini. Saya mau, ini adalah kita semua adalah pelayan Tuhan. Tapi saya mau untuk kita sadari bahwa kita ini adalah pelayan dari perjanjian yang baru. Kenapa? Meskipun kita bilang begitu, pada kenyataannya banyak sekali saya memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Makanya saya bilang ke Pak Yuda, tolong kumpulkan kalau bisa hamba Tuhan. Kenapa? Karena saya lihat banyak hamba Tuhan menjadi pelayan, sebetulnya bukan pelayan perjanjian baru, tapi pelayan perjanjian lama, yang tidak akan bisa bikin orang jadi sempurna lewat perjanjian lama. Dan Paulus juga ngajakin kita hari ini, makanya dia mau kita sanggup menjadi pelayan perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Pelayanan kita bukan dasarnya dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab, kenapa? Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Selama basic pelayanan kita dari hukum yang tertulis, itu akan bawa orang jadi pada kematian. Tapi kalau enggak, kalau kita perjanjian yang baru, lihat nanti jemaat kita akan mulai hidup dan mulai joy, mulai sukacita, mulai senang, mulai bergairah. Dan ayat berikutnya, nah makanya ini tujuannya, karena the latter skills of the Spirit give lives. Makanya saya berharap kita jadi minister of a new covenant. Kita semua jadi pelayan dari perjanjian yang baru. Dan hari ini saya membagikan the power of the new covenant living. Power, kuasa dari hidup di dalam perjanjian baru ini. Lihat seperti apa. Kalau kita jadi pelayanan perjanjian baru, saya bilang gereja akan boom. Kenapa gereja mandat? Mungkin kita masih pelayan dari perjanjian lama. Oke, nah gimana? Lihat, pelayanan seperti apa sih? Di Paulus menggambarkan pelayanan perjanjian lama itu pelayanan yang memimpin kepada kematian, terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Tadi yang dibilang dengan huruf itu mematikan. Kalau yang terukir pada loh-loh batu, huruf ini apa? Ya hukum Taurat lah gitu. Hukum Taurat itu apa? Ya perjanjian lama. Dan pelayanan kita kasih perjanjian lama itu dibilang pelayanan yang memimpin kepada kematian. Jadi kalau kita masih begitu, mungkin kartu nama kita tanpa sadar sebetulnya kita bilang gini, siapa yang mau ikut kita? Pelayanan kepada kematian. Gitu. Samuel, pendeta pelayanan kepada kematian. Kalau saya belum ngasih perjanjian baru, kalau saya based pada perjanjian lama, itu sebetulnya memimpin orang kepada kematian. Pelayanan memimpin kepada kematian. Namun demikian, nah saya kasih tahu, tapi kemuliaan, namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan. Jangan salah, karena saya sering bilang begini, buktinya saya selama ini begini-begini, Tuhan menyertai saya. Buktinya selama ini saya punya begini-gini, nah misalnya nanti setelah saya bukain ke depan begini, tapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan ada kemuliaan Tuhan, tetap orang begini, tetap orang begitu. Saya bilang betul, pelayanan itu juga tetap ada kemuliaan. Tuhan tetap menyertai pelayanan saudara. Jangan salah. Apakah ada kuasa Tuhan di situ? Ada. Tapi saya membuka sesuatu yang lebih daripada itu. Saudara mau? Nah, kenapa? Karena sekalipun pudar juga, cahaya Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Tapi pelayanan ini pudar. Makanya banyak pelayanan, kalau
terlalu based on perjanjian lama itu akan mulai begini, lama-lama orang bosen, capek. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, kalau pelayanannya kayak gitu aja membawa kematian, datang dengan kemuliaan yang udah wah mungkin selama ini, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Iya, kalau saudara mau rubah, kalau saudara mungkin salah, saya dulu salah. Saya mulai sadar ini dan saya rubah tipe pelayanan saya. Makanya saya membagikan buat saudara hari ini. Cuman karena dasar kasih lah gitu. Asal saudara tahu, saya datang ke sini tidak dibayar sama sekali. Boleh cek ke Pak Ye. Bahkan saya kasih makan saudara. Kenapa? Saya cuma mau bagikan. Saya dulu kayak begini. Saya merasa Tuhan udah ubahkan. Saya bilang ke Pak Ye, saya cuma bilang kumpulnya hamba Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu, saya mau share. Terserah saudara mau dengar, nggak ada untungnya buat saya. Kenapa? Nggak ada berubah dalam hidup saya. Saya cuma mau kasih tahu aja, saya dulu kayak gini, sekarang saya berubah, dan itu buat saya wah. Nah itu yang saya mau bagikan. Jadi jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi ini ada sesuatu yang saya lihat dulu aja udah mulia, betul pelayanan saya disertai mujizat ini begini-begini. Tapi ketika saya berubah sekarang, wow lebih lagi. Betul-betul lebih lagi. Nah sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali nggak punya arti. Sebab jika yang pudar, tuh pudar lagi lihat. Jadi cirinya dari yang perjanjian lama, pelayan perjanjian lama itu pudar. Lama-lama orang mulai melayani capek, lemas, capek, hilang. Makanya Musa kemuliaannya pudar. Jika yang pudar itu disertai kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, saya berharap kita bisa sampai tahap ini. Jadi, tantangannya adalah, apakah saudara pelayan yang under laws, yang di bawah hukum Taurat, di bawah perjanjian baru, atau kita pelayan yang ada di bawah grace atau perjanjian baru, kasih karunia Tuhan? Kita ini ada di mana? Yang di sini ada kemuliaan, ada, tapi pudar, lama-lama capek, lama-lama saudara jenuh. Tapi saya berharap kita ada di sini. Kita pelayan dari perjanjian yang baru, katanya. Sekarang saya lanjut. Kalau gitu saya mau bahas dulu tentang yang lama, hukum Taurat. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Tapi buat siapa itu hukum Taurat? Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Jadi kalau anggota jemaat kita sudah bertobat, sebetulnya hukum Taurat itu bukan buat mereka. Karena hukum Taurat bukan buat orang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama. Ya, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, pembunuh yang pada umumnya, bagi orang cabul, bagi pemurid, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, terus dan seterusnya. Pokoknya buat siapa itu? Buat segala sesuatu, pokoknya yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepada. Jadi cirinya yang itu yang tadi. Hukum Taurat buat siapa? Bukan buat kita, bukan buat orang Kristen, tapi yang buat kita itu apa? Injil. Hukum Taurat bukan buat orang Kristen. Kalau saudara mengandalkan pelayanan saudara berdasarkan hukum Taurat, perjanjian yang pertama, capek, udah. Kita harus pindah, kita pelayan dari perjanjian yang baru, dasarkan Injil. Kenapa? Karena kita tahu Christ is the end of the laws of Moses. Yesus Kristus itulah akhir daripada perjanjiannya Musa. Selesai, jadi sudah. Nah, Efesus 2 ayat 13 bilang ini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat.
dengan segala perintah dan ketentuannya. Apakah nggak cukup ini ayat? Ini sangat jelas, luar biasa. Jadi karena Yesus mati, kematian Yesus itu membatalkan semua hukum Taurat. Hukum Taurat udah batal, nggak ada efek, nggak ada efeknya. Karena itu jangan jadi pelayan dari hukum Taurat lagi. Dan apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, ini ada pertanyaan, mengapa kamu sekarang menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan lain? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Paulus kasih contoh. Tanpa sadar, meskipun kita bilang gini, oh saya nggak ngajarin perjanjian lama, tapi tanpa sadar kita masih mengajar hukum, laws. Dengan kita ajarin, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini jangan, itu jangan, ini harus, itu harus. Dilanjutkan. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sebetulnya mungkin Tuhan nggak ajar itu. Kita aja yang bikin aturan itu di gereja tanpa sadar. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, harus gini. Kenapa? Puasa 40 hari, harus begitu, harus begini, harus ini, harus ini. Akhirnya bilang apa? Tidak ada gunanya, selainkan untuk memuaskan hidup duniawi. Dalam arti kata itu memuaskan hidup selama kita hidup di dunia. Kenapa? Karena kita punya prinsip dulu, punya konsep dulu. Dan kabar baiknya adalah no Christian is under the law of Moses. Tidak ada orang Kristen, ini kabar baik sebetulnya, yang di bawah dari hukum Taurat. Amin. Kita tidak di bawah hukum Taurat. Jangan ngajarin orang untuk ngelakuin hukum Taurat. Kita bukan pelayan perjanjian lama. Kita harus rubah. Kita ada pelayan perjanjian baru. Lihat kemuliaan Tuhan akan mengikuti saudara lebih luar biasa. Meskipun sekarang buktinya ada kemuliaan, iya, kemuliaan tetap ada. Balik sekarang kepada awal, in the beginning, kepada mulai. Kita tahu manusia hidup dan kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan dosa mulai menguasai dunia, dan akhirnya dosa mulai masuk lewat satu orang katanya. Sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Makanya semua orang sudah berbuat dosa. Ini semua udah tahu. Dari Adam, semua orang akhirnya jadi berbuat dosa. Nah, jadi hari ini saya mau kasih lihat tentang redemption timeline atau garis penebusan Tuhan. Yang pertama, semua orang sudah berdosa karena Adam. Makanya hari ini semua orang yang ada di jalan itu sebetulnya sedang mengikuti satu jalur yang warna putih yang berujung kepada kematian. Kenapa? Karena Adam semua udah dosa. Makanya mereka cuma hidup tunggu untuk mati. Jadi hidup, makan, setelah itu kalau ditanya mau apa kamu? Nggak tahu mau apa. Pokoknya hidup tunggu untuk mati. Itulah yang warnanya. Nah, kemudian Tuhan mulai bikin alternatif hidup. Dan sebetulnya dia kasih ini kepada Musa, buat orang Israel, bukan buat kita. Sama sekali. Makanya orang Israel sampai hari ini mereka masih pegang hukum Taurat sampai hari ini. Masih. Jadi ada alternatif. Bukan cuma warna putih, sekarang ada orang manusia yang hidup di bawah warna kuning. Di bawah warna kuning. Itu hukum Taurat. Sebab semua orang, dan lihat ada dua jenis ini, Alkitab bilang apa? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi kalau orang berdosa, yang tadi garis putih, gak pegang Taurat, langsung binasa tanpa hukum Taurat. Kalau yang kuning, semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat nggak langsung binasa, akan dihakimi dulu oleh hukum Taurat. Lihat bedanya. Semua orang langsung binasa. Kenapa? Gimana bisa selamat? Karena dosa. Bukan dosa maut.
langsung binasa. Nah sekarang orang yang di bawah hukum Taurat nggak langsung binasa, akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Gimana dihakiminya? Apakah dia ikut hukum Taurat atau tidak? Bisa melakukan hukum Taurat nggak? Jadi sebenarnya ada keselamatan, ada. Kalau apa? Lakukan hukum Taurat. Masalahnya bisa nggak lakukan hukum Taurat? Itu problemnya. Jadi sepertinya di hukum Taurat itu ada alternatif solusi atas dosa atau keselamatan. Sepertinya. Dan inilah isi dari perjanjian lama. Kalau saudara mau tahu, perjanjian lama ceritanya apa? Ya inilah ceritanya. Itulah cerita perjanjian lama. Jadi kalau gitu hukum Taurat buat apa? Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Sekali lagi, hukum Taurat itu hanya bayangan, gambaran. Diulang lagi di Kolose. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus, jelas disebut. Hukum Taurat bayangan, wujudnya Kristus. Jadi kayak gini. Ini bayangannya hukum Taurat, ini wujudnya. Sekarang kalau saudara udah ada wujudnya, kira-kira saudara mau lihat bayangan atau lihat wujud? Wujud. Sama kayak begini, istri saya nggak ikut, di dompet saya ada foto istri saya. Tadi malam saya kangen tuh, saya lihat dan saya cium tuh foto. I love you. Tapi begitu saya pulang, wujudnya ada di depan saya. Kemudian saya datang, hai istriku. Istri saya bilang, ini kenapa gila? Jadi gila pulang dari sana. Betul. Kalau wujudnya udah ada, ngapain kita fokus pada bayangan? Wujudnya adalah Kristus. Gak perlu lagi. Hukum Taurat cuma apa? Bayangan. Tapi sekali lagi, apakah bayangan bisa dibuang? Sekali lagi, bayangan tidak akan pernah bisa dibuang. Tangan saya ada bayangannya. Gak mungkin bayangannya dibuang. Sama, hukum Taurat apakah harus dibuang? Tidak. Tapi asal saudara tahu, ini itu adalah bayangan. Dan sebetulnya saya minta seminar itu ke Pak Yuda, saya minta seminar 2 hari. Jadi ini, aduh, setengah-setengah sebetulnya, nggak tuntas. Saya butuh 2 hari, tapi katanya kayaknya nggak memungkinkan juga, pulang jauh segala macam. Ya udahlah, saya padetin. Jadi banyak yang saya buang. Saya bisa kasih ada satu tema sesi tentang bagaimana hukum Taurat itu penggambar, Yesus itu penggambaran dari hukum Taurat. Mulai dari apa? Mulai dari tabernakel. Itu penggambaran Yesus menggenapi. Mulai dari 7 hari raya tadi. Bagaimana 7 hari raya Yesus menggenapi. Saya bisa kasih lihat bahwa sebetulnya ini adalah penggambaran. Perjanjian lama itu penggambaran dari perjanjian baru. Yesus wujudnya menggenapi gambarannya itu. Itu contohnya. Nah, dan Galatia tulis jelas bilang begini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Sebelum datang. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Hukum Taurat penuntun dia, tapi cuma sampai Kristus datang. Karena wujudnya udah datang sekarang. Supaya kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang ceritanya Yesus datang. Dan dia bawa, inilah ditulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus turun ke bumi dan dia bilang apa? Do you trust me? Kamu percaya nggak kepadaku? I will save you. Aku akan. Karena belum. Yesus masih tawarkan. Jadi saya harap ketika saudara baca Alkitab, saudara mulai mengerti. Jangan bilang begini, kan itu ada di Alkitab. Tidak semua yang ada di dalam Alkitab buat kita. Dengar. Kalau ada dibilang, oh kalau itu harus tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Misalnya ini, tampar apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu juga dari Alkitab gitu kan? Saudara harus betul-betul ngerti, memilah mana ayat yang buat kita, mana yang bukan. Jangan sedikit-sedikit. Tapi kan Alkitab bilang begini. Iya. Tapi apakah itu buat kita atau tidak? Nah, dari sinilah ini basic fondasi awal. Jadi ketika kita mau membasic fondasi kita pelayanan, lihat yang kita baca, yang kita dapat, yang kita bilang firman Tuhan itu ada di mana? Kalau itu ada di perjanjian lama, sekali lagi, ini kan cuma bayangan. Yesus bilang ini sudah ditiadakan.
dengan kematian Yesus. Jadi masih berlaku nggak? Tidak. Tidak berlaku. Sekali lagi, hukum Taurat perjanjian lama bukan buat saudara. Ini cuma penggambaran. Tapi jangan dibuang, supaya apa? Supaya kita bisa lihat bayangannya. Kadang kita susah lihat di sini, lihatlah dari penggambarannya. Dan saudara akan tangkap itu. Nah, gereja atau kita pelayanan kadang-kadang tanpa sadar kita hancur dan campur semua. Akhirnya, nah, ya kita akan jadi tidak konsisten. Betul. Lanjut ya, lanjut. Ini yang penting nih di sini. Ini fondasinya dulu. Kalau enggak pusing. Injil adalah ketika Yesus turun ke bumi, hidup di dunia, hidup di Israel. Inilah Injil. Pertanyaan saya, ketika Yesus hidup, kira-kira dia ngajar, apakah dia ngajar perjanjian yang lama atau dia ngajar perjanjian baru? Nah, dengerin dulu gini. Yesus kan ngajar. Apakah Yesus ngajar sesuatu yang baru atau dia mengajar sebetulnya adalah hukum Taurat? Daripada kita pusing, kita lihat ayatnya. Betul. Ayatnya dulu. Kan kaget, saya aja kaget waktu dibuka. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya Yesus yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Sampai ditekanin begitu. Jadi dia itu under laws, di bawah hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Sekali lagi, Yesus lahir di tengah keluarga hukum Taurat. Dan Yesus itu diutus buat nebus siapa? Orang yang takluk. Sekarang saya tanya, siapa yang takluk di bawah hukum Taurat? Orang Israel. Dan apakah Yesus menggenapi ayat ini? Tepat sekali. Kenapa? Kepada siapa Yesus khotbah? Orang Israel. Yesus nggak pernah khotbah kepada orang Indonesia. Dengar, jangan salah. Yesus nggak pernah khotbah kepada orang Yunani, kepada orang Yahudi. Bahkan ketika ada seorang perempuan Fronesia itu